Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pelajaran kita kali ini yaitu tema 1 subtema 3. Nah, tema 1 subtema 3 ini adalah materi yang terakhir pada tema 1. Nah, setelah subtema 3 selesai, maka kita sudah masuk ke tema yang kedua, ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan, diberikan pemahaman yang baik, dan diberikan kelancaran, dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anakku, pelajaran hari ini topik yang akan kita bahas pertama pelajaran PPKN tentang penerapan Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila yang kelima. Kemudian yang kedua pelajaran IPA, perkembangbiakan hewan vegetatif. Silakan disimak video pembelajarannya. Sambil menyimak, kalian juga bisa membuka buku paket kalian halaman 37. Penerapan Pancasila yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila kelima Pancasila yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan berdasarkan keadilan. Dengan demikian, dari zaman dahulu, para pejuang telah memiliki cita-cita agar masyarakat bangsa ini sejahtera dan berkeadilan. Nah, sila kelima pada Pancasila dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sekitar, ya, khususnya masyarakat Indonesia. Adapun di bawah ini merupakan contoh-contoh penerapan Pancasila, sila yang kelima. 1. Bersikap adil kepada sesama. Yang kedua, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Yang ketiga, menjunjung keadilan dalam segala aktivitas. Yang keempat, berani memperjuangkan keadilan. Yang kelima, suka berhemat dan tidak bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak menggunakan fasilitas umum hanya untuk kepentingan pribadi. Yang ketujuh, melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Yang kedelapan, yaitu membantu perekonomian masyarakat dengan membeli produk lokal, ya, produk Indonesia, produk dari dalam. Nah, pengamalan Pancasila yang kelima ini dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti kita tahu, simbol daripada Pancasila yang kelima yaitu padi dan juga kapas, ya. Padi dan kapas ini, ya, padinya itu adalah makanan pokok, ya, mayoritas bangsa Indonesia. Padi, ya, beras. Kemudian kapas itu adalah bahan pokok juga, ya, bahan utama untuk dijadikan pakaian, ya. Nah, makanya padi dan kapas ini merupakan simbol yang melambangkan daripada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke pelajaran IPA, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ya, sebelumnya sudah belajar perkembangbiakan hewan secara kawin. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu ada 3, anak-anak. Membelah diri, fragmentasi, dan juga tunas. Apa sih membelah diri itu? Ya, jadi yang kita tahu itu kan perkembangbiakan hewan itu
hanya secara kawin. Padahal ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara tidak kawin atau disebut perkembangbiakan vegetatif. Nah, membelah diri ini ada hewan yang dapat membelah dirinya sehingga berkembang biak. Contohnya itu adalah paramecium, protozoa, dan juga ameba. Pembelahan daripada hewan yang bersel ya, yang terjadi pada inti selnya, kemudian bagian tubuh lainnya itu ikut membelah juga. Nah, pembelahan tersebut maka menghasilkan 2 sel kembar. Setiap sel hasil pembelahan menjadi individu baru yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Jadi, paramecium, protozoa, dan ameba ini adalah hewan bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Kemudian ada juga tunas. Tunas ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara membentuk tunas, antara lain Porifera dan Hydra. Hydra ini merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Hydra hidup di air tawar. Pada tubuh Hydra dewasa muncul tonjolan. Tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar. Kemudian akan terbentuk mulut dan lengan atau tentakel. Tentakel ya. Nah, tunas yang belum dewasa mendapatkan makanan dari tubuh induknya. Ketika setelah cukup besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh induknya. Tunas yang terlepas akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Kemudian yang ketiga ada fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh kelompok hewan tingkat rendah dengan memotong bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan individu yang baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi misalnya bintang laut, cacing pita, dan cacing planaria atau cacing pipih. Ini bukan cacing putih ya, tapi cacing pipih. Nah, cara perkembangbiakan cacing planaria itu ketika bagian tubuh cacing ini terpotong, maka bagian tubuh yang terpotong tersebut akan membentuk individu yang baru. Maka terjadilah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ya. Dapat berkembang tanpa adanya perkawinan. Tapi berkembang biaknya itu melalui vegetatif, ya, secara vegetatif, yaitu membelah diri, tunas, dan juga fragmentasi. Nah, inilah anak-anakku pelajaran kita kali ini, tema 1, subtema 3. Ya, subtema yang terakhir. Pelajaran PPKN, sila yang kelima, ya, pengamalan Pancasila pada sila yang kelima, kemudian ada IPA, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Mungkin ini saja pelajaran kita kali ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.